Boaz Salosa minta PSSI tambah pemain keturunan lagi jika mau lebih berprestasi. Legenda Timnas, Boaz Salosa menegaskan Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain diaspora atau keturunan guna memberikan prestasi. Dengan kekuatan yang ada saat ini, Timnas Indonesia memang sedang naik kelas dan bersaing di Asia. Namun jika ingin lebih, legenda Timnas menegaskan wajib ada pemain diaspora tambahan. Memang skuad Timnas saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini, tapi untuk kedepannya, biar bisa lebih berprestasi, maka harus tambah pemain keturunan yang main di Eropa, kata legenda Timnas Indonesia. Perlu diketahui, sejauh ini pelatih berusia 52 tahun tak pernah absen memanggil pemain-pemain keturunan ke dalam skuadnya. Mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sementara, Shane juga dipastikan mendapat satu amunisi tambahan dalam waktu dekat dengan kehadiran pemain asal klub Venezia, Jay Itzes yang rencananya akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pelatih yang sempat menukangi Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 menegaskan saat ini PSSI juga tengah melakukan proses naturalisasi terhadap bintang tim divisi Championship, Swansea City, Nathan Choeaon. Pemain 21 tahun dikabarkan semakin dekat dengan pintu naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, Nathan Choeaon, Bebershin. Meski begitu, pelatih yang mengantarkan Timnas U23 ke Piala Asia 2024 itu belum mengetahui lebih lanjut sudah sejauh mana proses naturalisasi pemain diaspora kelahiran Belanda itu. Jujur masalah administrasi belum tahu, akan bertemu dulu dengan Pak Ketum Erick Thohir setelah itu akan saya umumkan, tandasnya. Media Vietnam akui kekuatan Timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA hanya angka. Media asal Vietnam, Soha, menilai posisi 147 di ranking FIFA tak menunjukkan kekuatan sebenarnya Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus bersaing di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam. Dari tim-tim di atas, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah di ranking FIFA, tepatnya Timnas Indonesia yang mengisi posisi ke-147. Namun Soha menegaskan bahwa posisi tersebut tak mencerminkan kekuatan Timnas Indonesia. Soha menilai Timnas Indonesia masih menjadi ancaman untuk Vietnam. Bagi Timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha menyebut bahwa persaingan grup F bakal sulit ditebak. Dalam hal ini, Irak memang menjadi tim favorit, tapi tak jarang Irak mengalami kesulitan bila bertemu wakil ASEAN. Grup F merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1 namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Selain itu Irak juga kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Terakhir, Filipina juga tak bisa dianggap remeh, terlebih, Timnas Filipina secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kirgistan belum lama ini. Oleh dasar semua itu, Soha menyebut perjuangan Timnas Vietnam di grup F tak akan mudah. Tantangan berat akan dihadapi Timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha. Sandy Walsh kecanduan bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh pun tak sabar membela tim Garuda pada November mendatang.
Dalam dua laga melawan Brunei, Sandy Walsh selalu dipercaya Shin Tae-yong untuk turun sebagai starter. Penampilannya pun tak mengecewakan. Kualifikasi Piala Dunia babak pertama selesai. Sampai jumpa lagi di bulan November untuk round 2, tulis Sandy Walsh di Instagramnya. Timnas Indonesia tergabung di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dalam dua laga melawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh turut berkontribusi dengan menyumbang 2 assist untuk Timnas Indonesia. Sejauh ini, Sandy Walsh sudah mengemas 3 caps untuk Timnas Indonesia. Performa pemain KV Mechelen itu sangat baik sehingga jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Pada laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang Irak dan Filipina yang berlangsung November 2023. Tim Merah Putih bertandang ke markas Irak, 16 November 2023, dan menjamu Filipina, 21 November 2023. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia berpeluang adanya perubahan dalam peringkat FIFA. Apalagi Timnas Garuda menang dengan skor mencolok yakni agregat 12-0. Menurut perakiraan VOTI Rankings, Timnas Indonesia meraup 8,29 poin dari kemenangan pada leg kedua melawan Brunei. Itu mengantarkan Timnas Indonesia naik 1 peringkat ke posisi 145 ranking FIFA. Sementara itu, kekalahan dari Timnas Indonesia membuat Brunei Darussalam tetap di urutan 191 ranking FIFA. Namun, ini masih merupakan perhitungan sementara dan belum resmi dari FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong puas dengan kemenangan atas Brunei Darussalam. Pelatih asal Korea Selatan itu memuji kerja keras pemain karena dalam laga tersebut banyak yang menjalani rotasi. Memang kami bandingkan starting line up leg kedua memang beda, hampir 70% pemain diganti. Para pemain bekerja keras dan bermain dengan baik, ucap Shin Tae-yong. Walaupun laga tandang, akan tetapi tidak lemah. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tegas Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pujian kepada Irak. Menurut Shin Tae-yong, kualitas Irak berada di atas Timnas Indonesia. Dalam ranking FIFA, Irak kini menempati posisi ke-69, sementara Timnas Indonesia di peringkat ke-147. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Pada laga pertama kami akan melawan Irak di pertandingan tandang, tentu saja Irak lebih kuat daripada Timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan, anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Shin Tae-yong juga memuji Vietnam dan Filipina. Memang tim-tim lawan kami di grup F ini lebih baik daripada Timnas Indonesia. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, tutup Shin Tae-yong.